Punya duit 180 juta nganggur, daripada beli kartu Pokemon, mending beli Triumph ini aja. Ini adalah motor yang udah gua tungguin lama banget. Motor ini udah launching di luar negeri kira-kira setahun 2 tahun yang lalu. Dan sekarang akhirnya sudah masuk ke Indonesia. Sebenarnya lebih tepat ketika kemarin IMS 2026, Triumph Indonesia akhirnya launching Triumph Scrambler 400X. Ini motor yang ganteng banget dan menurut gua harganya oke banget. Akhirnya kesampaian juga nih buat nyobain motor ganteng satu ini. Jadi ini adalah keluarga terkecilnya dari Triumph, teman-teman. Triumph itu seperti yang kalian tahu, sebelum-sebelumnya itu ngeluarin motor 900 cc, 1200 cc, ya kan? Bahkan dulu mereka pernah ngeluarin motor cc-nya gede banget, kalau nggak salah 1600 atau 1800 cc gitu. Gede banget, teman-teman. Akhirnya setahun 2 tahun yang lalu mereka launching keluarga yang paling kecil ini, 400 cc. Sekalinya launching, mereka nggak hanya launching satu, tapi 2 tipe, teman-teman. Yang satu speed, alias yang buat di jalan rayanya. Satu laginya yang Scrambler, yang gayanya lebih buat off-road. Nah, yang di samping gue ini adalah yang sisi Scrambler-nya nih. Tapi di Indonesia, Triumph Indonesia itu jual dua-duanya, yang speed dan juga yang Scrambler. Nah, harganya menurut gue menarik banget nih, teman-teman. Berapa yuk harganya? Motor ini dijual dengan harga 180 jutaan rupiah on the road Jakarta, teman-teman. Nah, yang tipe speed bahkan lebih murah 20 jutaan di sekitar 160 jutaan rupiah on the road Jakarta. Menurut gue pribadi, ini harganya sangat-sangat kompetitif nih, teman-teman. Karena kalau kita lihat ke kompetitornya BMW GS 310, walaupun nggak head to head banget lah ya, tapi harganya juga segituan, di bawah 200-an. Kita pindah ke Royal Enfield, itu juga di bawah 200-an, dapat cc yang 400-an juga. Bahkan kalau kita lihat ke pabrikan Jepang, itu di kelasnya yang harganya segitu tuh, setahu gue yang paling dekat adalah Kawasaki KLE 500 yang baru aja launching. Itu di harga 160 juta rupiah. Walaupun itu dapatnya 500 cc ya. Tapi nanti akan kita bahas juga nih sedikit demi sedikit. Jadi menurut gue ini berada di kelas yang tepat ya. Dan harganya sangat-sangat kompetitif, teman-teman. Salah satu alasannya adalah karena ini diimpor dari Thailand. Jadi ternyata berbeda dengan info-info yang gue dapetin selama ini. Kalau ini katanya diimpor dari India, ternyata ini bikinan dari Thailand, teman-teman. Jadi ini motor udah ganteng, harganya kompetitif lagi. Jadi ini jujur sangat-sangat menarik nih motornya. Makanya gue gak sabar banget tuh buat nyobain abis ini. Sebelum kita bahas detail lebih jauh tentang motor ini, gue mau coba sedikit kasih tahu perbedaannya antara yang Scrambler dengan yang Speed, teman-teman. Nah, kalau yang Scrambler ini ring depannya 19, kalau yang Speed itu 17. Secara suspensi juga yang Speed itu lebih pendek ya. Lumayan jauh perbedaannya. Jadi yang Speed mungkin lebih mudah untuk dinaikin ya. Nah, sisanya sih overall masih mirip. Kemudian perbedaan lainnya ada seperti di stang yang ini lebih tinggi ya kan, ada protektor di sininya juga. Kalau spakbor depan ini sudah gantian, tapi jadi bikin lebih ganteng lagi. Mungkin kalian bisa tanya aja ke dealernya. Ini beli di mana Scrambler ini, spakbornya? Karena jujur ini wajib banget untuk diganti menurut gue. Karena ini jadi jauh lebih keren. Jadi ketika kalian beli Speed dan Scrambler, perbedaan 20 jutanya itu ketara, teman-teman. Dapat di pelek, dapat di suspensi, dapat di stang. Nah, mesin itu masih sama antara Scrambler dan juga Speed. Yang mana menurut gua, nanti akan gua share ketika riding, mesinnya oke juga loh. Kita mulai bahas dari desainnya dulu, teman-teman. Nah, Triumph itu dari dulu memang identik dengan motor klasik Inggris ya, jadi Inggrisan ya. Di sini memang tidak se-Inggrisan itu kalau dibandingin kakaknya yang 900 ataupun juga yang 1200-nya. Tapi ada ciri khas yang sama itu di bagian tangki ya. Tangkinya tuh masih mirip lah dengan Triumph yang gede, dan juga ada paddingnya di sini nih. Ini khas Triumph atau khas motor Inggrisan zaman dulu banget nih, di sini ada ininya. Tentunya kalau secara geometri sasis ini sudah menjadi motor yang bisa dibilang modern ya, karena apalagi belakangnya sudah monoshock. Tapi kalau dilihat-lihat ya secara overall, ini menurut gue masih masuk kategori motor yang bentukannya klasik, teman-teman. Jadi kalau emang kalian punya duit 120 jutaan, pengen beli motor baru gaya klasikan, salah satu opsinya emang ini, teman-teman, si Scrambler 400 ini. Jadi ini secara desain gue suka banget, lampu depannya bulat, terus juga yang bikin cakep adalah lampu belakangnya ya. Itu tersembunyi dengan rapi di bawah spakbor belakang sini. Ya bentukannya cakep banget. Terus juga pemilihan warna joknya ya.
detail-detail kecil kayak Scrambler 400X di sini. Terus ada cover-cover ala-ala cover karbu zaman dulu gitu di sini. Mesinnya juga di sini yang sebenarnya sudah water cooled, alias sudah pakai radiator, tapi sama Triumph dibikin looks-nya kayak masih air cooled. Dikasih kisi-kisi di sini nih teman-teman. Detail kecil kayak begitu tuh yang membuat motor ini menjadi menurut gue menarik banget untuk kita bahas. Kita bahas dari depan dulu desainnya ya kan. Lampunya itu cakep banget, bulat gini. Terus ada LED-nya di sebelah situ ya kan teman-teman. Jadi kalau secara desain tuh cakep banget tuh bentuknya begitu. Terus yang ini ada protektornya ya kan. Ada speedometer di sini, terus ada pegangan lampunya juga yang didesain dengan cakep. Terus suspensinya tentunya sudah upside down. Peleknya 19, ini casting dengan gaya bentuk yang cukup jari-jari gitu ya teman-teman. Seperti gue bilang tadi, ini spakbornya sebenarnya memang gantian, tapi gue rasa kalau kalian beli motornya di dealer, mungkin kalian bisa nanya sama salesnya, ya kan? Tanya aja, ini dapetnya dari mana? Karena ini keren teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat ke pengereman ya teman-teman, di sini sudah radial mounted ya, sudah radial. Dan ini 4 piston by Bre teman-teman. Jadi by Bre adalah secondary mereknya dari Brembo ya, jadi ini masih keluarganya Brembo. Yang bikin menarik adalah itu sudah 4 piston. Nah, stangnya kalau yang Scrambler ini lebih tinggi ya teman-teman, jadi dia lebih nyaman, lebih mudah dikendalikan, dapat protektor di sini ya kan. Kemudian juga yang bikin menarik adalah ternyata ada chargeran USB-nya teman-teman di sebelah sini ya. Kalau kita buka itu ada colokan USB-C teman-teman di dalam sini. Nah, bagaimana dengan speedometernya? Ayo kita lihat. Masih menggunakan kunci ya kan, tapi tentunya sudah immobilizer, jadi tinggal kita putar. Nah, untuk speedometernya sih cukup basic ya teman-teman. Di sini ada kecepatannya. Jadi ini ada sisi analognya digabung dengan sisi yang lebih modern di sebelah sini. Ada gear indicator, ada RPM di situ, dan ada bensin di sini. Jadi secara fungsi memang dia cukup simple. Kalau ditanya ada riding mode apa enggak, sebenarnya nggak ada sih. Tapi di Scrambler ini ada satu fitur yang tidak ada di Speed, yaitu kalau di sini ada fitur off-roadnya, yang mana kalian bisa matiin ABS yang belakang biar bisa ngepot-ngepot, dan juga di sini kalian bisa nyalain ataupun matiin traction controlnya. Jadi lumayan banyak nih perbedaannya antara Speed dan juga yang Scramblernya. Kita bahas mesinnya teman-teman. Nah ini seperti gue bilang desainnya Triumph banget. Jadi kalau kalian lihat mesin-mesin Triumph yang lainnya, kalian akan melihat ciri khas segitiga di sini di crankcase-nya ya kan. Ini Triumph banget. Terus juga mesinnya ini walaupun sudah water cooled, tapi dia ada kisi-kisinya biar looks-nya tetap klasik teman-teman. Nah ini mesinnya 400 cc 1 silinder, menghasilkan tenaga sekitar 39,5 horsepower. Kalau dibandingin sama kompetitornya terdekat itu menurut gua, kalau gayanya pengen ala-ala adventure tuh memang sebenarnya sih yang paling baru adalah KLE 500. Nah KLE 500 ini emang 500 cc jadi tenaganya lebih besar, 2 silinder juga teman-teman. Tapi kelebihannya si Triumph ini adalah dia lebih ringan. Mungkin selisihnya bisa belasan kilogram teman-teman. Jadi dia memang tenaga mungkin lebih kecil, tapi dia lebih ringan. Dan tangki memang kalau ini ya lebih kecil sedikit lah ya dibandingin sama si KLE. Nah, jadi kalau menurut kalian lebih pilih yang mana nih, KLE apa Scrambler ini? Jujur sebenarnya bukan head to head banget, tapi karena harganya mirip menarik aja untuk dibandingin. Seperti gue bilang tadi, ini motornya sudah water cooled dan dia sudah ada extra fan-nya. Pintarnya dari Triumph adalah extra fan-nya itu dibikin cerobong. Jadi arah angin dari radiatornya yang panas itu sama mereka disedot dan dibuang ke kiri dan kanan teman-teman. Jadi di sini dibuang ke sebelah sini, yang di sebelah sana ada cerobongnya dibuang ke sebelah sana. Pinternya kenapa? Karena dia udara panasnya tidak kena ke kaki kalian. Gitu. Ada beberapa motor yang desainnya adalah ya radiator, kipas, terus anginnya langsung dibuang ke belakang. Jadi kaki kalian itu kena buangan udara panasnya. Si Triumph ini tidak begitu karena sudah dikasih cerobong sehingga udara panasnya tidak kena ke kaki kalian. Yang Scrambler ini juga sama dengan Speed, knalpotnya masih di bawah teman-teman. Sebenarnya kalau mau ngomongin Scrambler banget emang biasanya identik dengan knalpot yang di atas. Tapi kelebihannya kalau knalpot di bawah adalah jadi tidak begitu panas kakinya. Jadi ini plus minus nih. Desain knalpotnya mungkin nggak Scrambler banget, tapi jujur kalau ngomongin usability ini lebih kepake nih knalpot yang di bawah karena beneran tidak panas. Hal lain yang unik juga adalah rantainya ada di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri.
Kalau ngomongin bagian tengah ke belakang, kalian bisa lihat knalpotnya cakep bentukannya. Twin exhaust gitu, ya kan, pada satu silinder. Dan ini sudah monoshock, adjustability-nya sepertinya hanya di preload aja. Ini memang bagian yang membuat motor ini tidak begitu klasik, karena monoshock teman-teman. Kalau mau klasik banget ya biasanya dual shock kan. Tapi nggak masalah, itu menurut gua masih oke lah ya secara desainnya. Terus juga ban standarnya, ternyata motor ini dapat ban yang oke, Mezler teman-teman. Jadi secara kualitas, bannya dapat yang oke nih teman-teman. Desain lain yang menarik adalah di sebelah kiri sini, kalian dapat semacam number plate lah ya, yang terbuat dari aluminium. Ini di baut 2 doang. Jadi kalau misalkan kalian pengen ganti, ini cukup gampang bikinnya harusnya di teman-teman custom. Menarik aja, di sebelah kanan dan di sebelah kiri ternyata ada desain yang berbeda ya. Ini sentuhan yang cakep dari Triumph, boleh juga nih di utak-atik nih. Sama Triumph memang disiapin buat sedikit off-road lah ya, karena pijakan kakinya. Jadi ini bisa pakai karet, ataupun karetnya kita lepas. Ya ini tinggal dibaut, dilepas. Ini sudah menjadi yang gerigi-gerigi kayak begini teman-teman. Oke nih Triumph, dilihatin detailnya sampai seperti ini. Bagaimana dengan riding positionnya ini? Atau joknya setinggi apa sih? Gua tinggi 167 ya teman-teman. Dan untuk naik motor ini sebenarnya tidak begitu susah. Kalau dua kaki ya jijit setengah lah ya. Tapi kalau satu kaki napak tuh. Seperti gue bilang stangnya tinggi. Jadi kalau kalian lihat posisi ridingnya itu santai teman-teman. Sporty tapi santai lah ya. Karena kakinya tetap menekuk ke sini. Tapi stangnya dekat ke kalian teman-teman. Dan stangnya pun juga lebar, jadi kalian kerasa punya banyak kontrol di motor ini. Suspensinya tuh begini aja udah naik turun. Jadi ini suspensinya sebenarnya lumayan empuk. Tapi habis ini tetap akan kita coba untuk ngetes mesinnya kayak gimana sih rasanya. Dan tes lainnya yang penting adalah ketika parkir. Nah nih, karena gua juga rata-rata orang Indonesia yang tidak begitu tinggi lah ya. Jadi kalau lagi parkir, mundurinnya susah apa enggak? Ya lumayan. Karena saya cukup pendek ya teman-teman. Jadi ini sedikit tuh, masih sedikit effort lah untuk maju mundurin di parkiran. Duk. Ya. Tapi tidak terlalu menyusahkan karena balik lagi beban atau bobot motor ini itu tidak seberat itu teman-teman. Setahu gua di bawah 180 kg. Gimana rasanya Triumph Scrambler 400? Dari posisi duduknya sih nyaman sekali teman-teman. Jujur, joknya enak, stangnya enak. Ini posisi ridingnya nyaman. Beneran nggak bohong, ini nyaman posisi ridingnya. Joknya enak kan? Joknya bisa ke depan sini atau bisa mundur ya kan? Overall joknya enak posisinya. Bagaimana dengan pengeremannya? Pengeremannya oke lah ya, not so bad pengeremannya. Kopling enteng loh untuk 400 cc ya kan. Ganti gigi juga cukup mudah, kita coba nyalip masih bisa ya kan, masih bisa walaupun emang mesti sedikit lebih hati-hati karena ada ininya nih, ada protektor stangnya ini rela cukup rawan untuk spion atau bodi mobil. Tenaganya cukup, walaupun dia tidak besar banget secara horsepower ya, hitungannya untuk 400 cc, tapi karena bodinya enteng, jadi power to weight rasionya oke teman-teman. Wah, jujur ini motor impresif sih, ganteng, klasikan ya kan, mesin cukup, tenaganya, posisi riding enak banget. Dan kalau udah riding gitu sih nggak kerasa merepotkan ya motornya. Kalau parkir doang sih gara-gara gue pendek kali ya. Nah, suspensinya hitungannya empuk motor ini. Spionnya gede, enak. Kalau kita pakai buat nyalip ya. Enak loh tenaganya. Impresif, enak motornya. Wow, gue tidak menyangka motornya seenak itu. So far sih kaki gue tidak panas ya,
hanya anget-anget standar aja sih. Sayangnya memang di sini tidak ada di speedometer, tidak ada indikator panasnya mesin, jadi kita nggak tahu berapa derajatnya. Tapi sini so far tidak mengganggu lah ya, hanya anget-anget biasa saja. Karena memang dia cuma 400 cc dan hanya satu silinder teman-teman. Jadi ya ruang pembakarannya tidak dua ya. Dan biasanya karena hanya satu, memang relatif biasanya lebih adem. Gimana guys? Cocok nggak nih? Buat badan 167 ya kan? Berat 63 kg. Proporsi motornya dengan gue apakah cocok? Karena kalau cocok dengan gue biasanya cocok untuk kebanyakan orang Indonesia. Finishingnya cukup oke lah ya. Nah, so bad finishingnya. Ini gue nggak tahu standar, kayaknya sih standar lah ya, dapat Triumph gini. Switch ada hazard, standar lah ya. Motor begini nih memang mungkin tidak menjual apa ya, fungsionalitas sebagai prioritas nomor satu. Salah satu yang dijual adalah apakah lo akan merasa keren pakai motor ini. Kalau menurut gua so far, iya, gua merasa keren naik motor ini. Ada sisi klasiknya juga, ya kan. Posisi ridingnya juga cakep. Wah, ganteng sih motornya. Boleh nih, Triumph Scrambler sih boleh sih guys. 180 jutaan sih boleh sih ini. Jujur, ada kepengennya. Ganteng, motor laki yang ganteng nih guys. Kalau menurut kalian cocok apa enggak? Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya di jalan. I'll see you next video guys. Bye bye.